Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 2A D3 Teknik Informatika. Kami akan menjelaskan tentang pengembangan sistem pengenalan wajah dan deteksi suku menggunakan computer vision. Baik, pertama-tama izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya, Anissa Suci Soleha, dengan 3 digit yang terakhir 005. Kemudian ada rekan saya, ini untuk gambar dari Muhammad Ridho Firdausnya belum kami minta dan belum ditampilkan di sini, dengan NIM 022. Dan yang terakhir ada Naufa Asidik dengan 3 digit NIM terakhir 023. Baik, untuk di dalam video ini kami akan menjelaskan, yaitu ada metodologi, implementasi deteksi wajah, implementasi deteksi etnis atau suku, dan kemudian deployment-nya. Yang pertama yaitu metodologi. Yang pertama, kami pastinya mengumpulkan dataset. Pengambilan datasetnya itu minimal 15 foto per subjek, untuk kemudian dipilih minimal 4 foto terbaik. Untuk variasi posenya ada frontal, miring kanan, miring kiri, menunduk atau mendongak. Kemudian variasi ekspresinya ada netral, tersenyum, serius, dan ekspresif. Subjeknya diminta menunjukkan emosi seperti terkejut atau bingung. Kemudian untuk variasi pencahayaannya ada pencahayaan indoor, merata, pencahayaan sisi atau side lighting, pencahayaan dari atas atau overhead, dan pencahayaan natural outdoor. Kemudian keragaman etnisnya, dataset harus mencakup minimal 3 suku atau etnis berbeda dengan distribusi yang seimbang. Nah, kami sudah menemukan 3 suku atau etnis, yaitu Jawa, Sunda, dan Minang. Kemudian untuk pre-processing data akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk implementasi deteksi wajah juga akan dijelaskan oleh rekan saya, dan implementasi deteksi etnis atau suku juga akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk deployment-nya, Bismillah. Baik, nama saya Nova Asidik dari kelompok 3, yaitu membuat aplikasi etnis scan. Bersama rekan saya yang lainnya ada Anissa Suci dan juga Ridho Firdaus. Di sini saya bertugas untuk membuat setelah data telah dikumpulkan, di sini langsung dibuatkan pre-processing untuk sekaligus dianotasi atau diberi label bahwa ini adalah etnis dari etnis mana, seperti labelnya itu seperti Sunda, Minang, ataupun Jawa. Dan di sini bentuk labelnya sendiri itu adalah di berbentuk folder, yaitu seperti ini, berbentuk folder. Jadi ini adalah pengumpulan data yang raw-nya atau data aslinya. Nah, ini seperti hasil dari ketika sudah dianotasi, yaitu ketika diberi label atau dimasukkan ke folder-folder yang sesuai dengan folder aslinya. Kemudian setelah dilakukan crop dan dimasukkan ke dalam anotasinya, ke dalam etnisnya sendiri, itu barulah kita dicoba untuk di training. Ketika di training barulah dicoba untuk face similarity-nya atau persamaan yang dimiliki oleh dataset yang kita miliki. Apakah dataset tersebut memiliki persamaan yang sama jika dibandingkan orang yang sama dengan orang yang sama, apakah persennya atau persentasenya itu tinggi atau tidak. Jika tidak, maka itu dianggap seperti orang yang berbeda. Kita mungkin bisa lihat saja tampilan dari Streamlit seperti ini. Ini adalah kami menggunakan Streamlit di sini. Di sini ada 2 tab, ada compare face, ada predict ethnicity. Jadi compare face ini seperti membandingkan 2 buah gambar, 2 buah citra. Predict ini seperti ini masuk ke dalam etnis mana setelah sebelumnya dilakukan anotasi
atau label atau pengelompokan gitu, pengelompokan ke etnis mana ini. Nah, di sini ada compare face, di mana di sini kita bisa menggunakan file folder yang kita miliki, atau kita bisa menggunakan kamera saja yang face 2 juga. Ini face 1 dan face 2 adalah gambar yang akan dibandingkan gitu. Mungkin kita pakai kamera, semisalnya di sini. Masih loading. Kita Nah, pokoknya di sini kita bisa menggunakan kamera dari bawaan dari HP, dari laptop itu sendiri memakai webcam. Di sini entah mengapa tidak muncul, tadi muncul sebelum direkod, mungkin terlalu berat. Nah, mungkin kita bisa menggunakan dari upload saja. Di sini ada upload file. Mungkin kita bisa menggunakan ini saja satu, dan kita samakan isi filenya di sini juga, disamakan saja untuk filenya. Apakah akan dideteksi sebagai citra yang sama atau tidak? Kalau tidak, maka ini masih perlu diperbaiki, masih perlu dievaluasi dari kode yang kita buat. Nah, kita coba bandingkan dengan ini foto yang sama. Coba kita bandingkan berapa persentase dari perbandingan gambar ini. Seperti ini, dan dilihat ini 100% match karena ini sama gitu ya, satu foto yang sama dan juga satu file yang sama gitu, maka di sini 100 match. Lalu bagaimana jika kita coba ganti salah satunya? Misalkan di sini kita coba browse lagi yang lain dengan ini, misalkan ini tidak jauh berbeda, masih orang yang sama gitu ya, tapi hanya berbeda dari segi fotonya saja. Seperti ini. Coba kita compare lagi. Yang dimana seharusnya ini masih bisa dideteksi bahwa ini orang yang sama gitu. Oh, di sini ternyata jika dalam ininya ternyata tidak matching gitu, meskipun aslinya ini adalah orang yang sama dan cukup besar juga, hampir setengahnya tidak sesuai gitu. Ini menjadi bahan evaluasi juga. Seperti itu. Maka coba kita ganti ke yang lainnya. Yang ini misalkan. Oh ya, misalnya kita coba yang ini. Gimana kemungkinan ini hasilnya akan sama saja seperti tadi, 63%. Nah, ini lebih besar daripada yang tadi karena ini mendekati gitu ya terlihatnya. Seperti itu. Ini untuk yang compare to face. Kita clear saja di sini. Seperti itu. Ini untuk yang compare to face. Ada yang predict ethnicity, ini juga bisa menggunakan kamera, tapi sepertinya seperti tadi belum optimal gitu dalam penggunaan kameranya, karena kamera ini sedang digunakan gitu, jadi tidak bisa menampilkan kamera yang sama, tidak digunakan untuk pembuatan video ini. Ayo coba kita browse file aja. Di sini misalkan pakai foto yang tadi, bagaimana hasil dari etnisnya gitu, apakah ini masuk ke dalam etnis mana. Ini 100%.
Nah, ini belum dimunculkan bahwa ini tuh masuk ke dalam etnis mana, tapi di sini sudah 100% bahwa ini confidence prediction. Sunda ini harusnya ada di sini hasilnya. Ini adalah Sunda, walaupun di sini tidak masuk ke dalam dataset untuk foto yang ini. Ini harusnya bisa diubah warna fontnya, mungkin belum sempat diubah. Jadi di sini ada Sunda, predik accuracy-nya 100% Sunda gitu. Kita coba foto yang lain apakah masih sama di sini. Misalkan kita ganti fotonya. Kita ada foto ini, misalkan kita coba saja di sini. Dalam dataset ini belum masuk dalam datasetnya. Jadi coba kita predik apakah ini akan dideteksi ke mana gitu hasil dari prediksinya. Aslinya gambar ini adalah dari Jawa, tapi apakah ini akan sama gitu hasilnya di Jawa? Ternyata Sunda, yang dimana ini juga sudah besar banget gitu untuk dari yang Sundanya. Tapi yang sebenarnya ini tuh dari Jawa gitu. Jadi masih butuh evaluasian juga sih untuk pembuatan ini, masih butuh banyak datasetnya untuk lebih bisa akurat gitu, baik dari segi prediksi etnis dan juga yang tadi yaitu yang similarity compare faces ini. Nah, jadi di compare face ini tuh menggunakan Inception ResNet V1 dari FastNet PyTorch untuk mengekstrak embedding wajah. Jadi ini kayak seperti representasi numerik dari fitur wajah yang dapat dibandingkan menggunakan cosine similarity seperti itu. Nah, jadi untuk hasilnya sendiri ini menandakan bagaimana skor kesamaan antara dua gambar itu dan statusnya apakah cocok atau tidak. Seperti tadi ada match dan no matchnya. Kemudian tadi ada yang predik etnis, dimana itu adalah menggunakan model ResNet 50 yang telah dilatih sebelumnya dengan dataset yang kita miliki gitu untuk klasifikasi etnis. Yang sebelumnya tadi kita udah melakukan anotasi yang di awal setelah dataset dilakukan preprocessing, lalu anotasi dan augmentasi seperti itu. Lalu untuk hasilnya sendiri ini akan memberikan hasil gitu, prediksi untuk etnis dari dataset atau etnis dari suatu gambar orang gitu. Jadi yang telah dilabeli atau yang telah dianotasi sebelumnya itu akan diprediksi apakah ini akan masuk dalam kategori atau etnis yang sudah ada, seperti yang kami miliki ini ada Jawa, ada Sunda, ada Minang. Nah, itu nanti ketika ini dijalankan maka prediksinya akan lebih condong kemana. Seperti tadi yang foto saya sendiri itu masuk ke dalam Sunda dan 100%, dan ada juga yang tadi Bapak tadi yang terakhir itu tidak 100% Sunda gitu, karena pada aslinya itu tuh bapaknya berasal dari Jawa seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rida Firdaus. Saya dari kelas D32A dan di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu untuk membuat pipeline preprocessing, augmentasi, train, dan tes atau score. Ini sekedar ilustrasi saja. Di sini saya melakukan beberapa percobaan untuk melihat gitu hasil yang paling optimal itu seperti apa. Jadi preprocessing itu mutlak dilakukan, di mana nanti saya akan jelaskan teknisnya seperti apa. Lalu ada loop augmentasi. Nah, loop augmentasi ini tuh sebetulnya lebih untuk menduplikasi gitu data yang memang akan diaugmentasikan. Sebagai contoh gini, misalkan kita itu memiliki data etnis di etnis Jawa misalnya sebanyak 3 orang, di mana 3 orang ini
mengumpulkan sebanyak 15 data totalnya. Nah, ketika dilakukan augmentasi, kita itu melakukan duplikasi terhadap data yang tadi. Jadi misalkan 15 itu ingin satu fotonya itu diaugmentasi jadi 3 buah foto yang berbeda gitu. 3 buah foto yang udah diaugmentasi. Lalu augmentasi itu pertujuannya untuk ke sana. Jadi untuk menduplikasi data sesuai dengan duplikasi yang kita inginkan. Saya nanti akan jelaskan teknisnya. Lalu di sini yang pertama saya lakukan itu adalah melakukan augmentasi V1. Nah, mungkin augmentasi V1 ini tuh yang kemarin dicoba di Overflow. Nanti akan saya jelaskan juga apa saja sih augmentasi V1 itu. Tapi masalahnya ketika melakukan augmentasi V1 ternyata hasilnya itu cacat. Dan di sini pun karena hasilnya cacat, maka saya melakukan lagi augmentasi V2, di mana augmentasi V2 ini sesuai dengan requirement Bapak, yaitu yang ada di GitHub gitu, di notes GitHub. Nah, ketika sudah melakukan augmentasi V2 ini, ternyata itu berhasil, tidak seperti augmentasi V1. Maka setelah itu akan dilakukan data split. Data split sesuai dengan requirement, yaitu 70%, 15, 15. Nah, ketika sudah di split, saya melakukan train model. Nah, di awal itu, jadi yang awalnya saya lakukan itu adalah train model, langsung melakukan testing untuk melihat skornya. Dan ternyata skor dari train model itu sudah terlihat berapa F1 skornya, recall-nya, dan lain-lainnya. Tapi saya itu masih penasaran gitu, bagaimana jika ini bisa dioptimalisasikan. Maka dari itu, saya melakukan percobaan untuk melakukan hyperparameter tuning dengan menggunakan Optuna. Mungkin saya akan jelaskan nanti teknis detailnya seperti apa. Tapi intinya ketika melakukan hyperparameter tuning ini, mungkin Optuna mengatakan bahwa precision-nya memang satu. Akan tetapi pada model dengan multi-class seperti ini, bagi saya gitu, skornya itu lebih buruk ternyata. Karena perbandingan daripada skor di tiap kelasnya itu tidak merata. Mungkin nanti saya akan jelaskan perbandingannya juga seperti apa. Nah, jadi secara teknis, pipeline yang memang terjadi di dalam proses program kami adalah dari pre-processing, lalu augmentasi V2, data split, train model, tanpa hyperparameter tuning, lalu ya itulah gitu model yang kita dapatkan. Nah, jadi ini adalah pipeline yang kita implementasikan. Lalu selanjutnya mungkin saya akan masuk ke teknisnya. Pada awalnya, yang kita lakukan itu dengan pre-processing, kita melakukan penyetaraan atau penyeragaman size dulu, yaitu 224 kali 224 pixel untuk semuanya. Jadi secara teknis memang pre-processing yang kita lakukan itu hanyalah resizingnya saja. Nah, selanjutnya untuk bagian augmentasinya, kita melakukan beberapa metode. Mungkin saya akan perlihatkan terlebih dahulu untuk yang V1. Jadi ini adalah augmentasi V1. Augment V1 itu membuat rotasi, shear, zoom, brightness, atau mungkin exposure, brightness, lalu horizontal flip, fill mode, dan juga rescale. Jadi ini untuk augmentasi V1. Ini saya dapatkan itu dari percobaan ketika menggunakan Overflow kemarin. Nah, masalahnya dengan hal ini, ketika sudah di-generate hasil augmentasinya, maka akan terlihat bahwa beberapa foto itu ternyata ngeblank. Dan foto yang tidak ngeblank, itu pun mungkin bisa dibilang kurang baik. Nah, seperti ini contohnya. Ini tuh kurang baik karena mungkin konvolusi yang tidak sempurna atau apapun itu. Jadi saya mencoba untuk mengganti metode augmentasinya menjadi metode yang sesuai ada di GitHub Notes. Walaupun pada dasarnya metode yang sebelumnya digunakan itu adalah metode yang sekiranya dapat meningkatkan resiliensi dari model yang kita buat.
Nah, jadi untuk sekarang itu yang diimplementasikan adalah rotation, brightness, horizontal flip, fill mode, dan juga rescale. Jadi hanya ini saja. Ketika dilihat, hasil datasetnya itu adalah baik-baik saja. Sebagai contoh, jadi untuk keseluruhan hasil argumentasi itu dapat kita terima dan juga tidak ada blank yang terjadi gitu untuk dataset yang telah diaugmentasi. Nah, jadi metode augmentasi yang kita gunakan itu adalah metode augmentasi sesuai dengan apa yang ada di notes GitHub. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknis daripada bagaimana loop atau duplikasi itu diimplementasikan. Jadi metode yang digunakan pada tiap image itu berbeda dan kita itu akan melakukannya secara random untuk metode-metodenya. Metode-metode yang di random itu akan dicoba kepada image sesuai dengan jumlah loop atau duplikasi yang kita inginkan. Nah, di sini ada mungkin di pre-processing augmentation pipeline, di mana kita dapat mendefinisikan. Jadi di sini saya menggunakan 4 number of duplication, artinya adalah bahwa satu gambar akan menghasilkan 4 gambar baru yang sudah diaugmentasi. Dengan catatan teknik augmentasinya berdasarkan juga parameternya, itu tuh berbeda-beda. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam data split. Jadi setelah si image-nya di augmentasi dan menghasilkan banyak data baru gitu, dan juga jumlah datanya mungkin dalam konteks ini adalah kali 4 data awal, maka kita akan melakukan split. Dan di sini splitnya itu split by identity. Maksudnya apa? Bahwa faktanya kita tidak ingin gitu ketika ada satu orang di folder atau train data, tapi dia juga ada di train test. Maka itu akan apa ya, akan ada kebocoran data di mana nanti yang model kita itu tidak bisa dites secara akurat dan lain-lain. Maka dari itu, untuk train, validasi, lalu juga tes, itu tuh orangnya harus berbeda-beda. Nah, di sini ada metode split by identity, di mana kita melakukan suatu split berdasarkan prefix daripada tiap-tiap gambar gitu. Jadi tiap-tiap gambar dianalisa dulu ini prefixnya siapa. Kalau sudah masuk ke train, dia tidak boleh masuk ke valid dan juga tes. Jadi kebocoran data di sini itu sangat-sangat tidak boleh gitu. Nah, maka dari itu untuk implementasinya kita melakukan dulu prefixnya apa, yaitu namanya ID. Lalu di group dan setelah itu di shuffle untuk nantinya dia ditentukan di tes atau mungkin di valid dan lain-lain. Ketika mungkin sudah, oh ya, di sini juga kita harus menentukan terlebih dahulu gitu rasionya berapa. Dan di sini saya melakukannya sesuai requirement yaitu try-nya itu 0,7 atau 70%, validasinya itu adalah 15%, artinya sisanya itu adalah untuk yang tes 15%. Dapat dilihat dari di sini 0 sampai 0,7 itu train, 0,7 sampai berarti ditambah 0,15 itu adalah val atau validation, validation sampai akhir itu adalah tes. Nah, jadi kita melakukan suatu splitting seperti ini sehingga ya mungkin saya lanjut dari yang tadi bahwa ini dipisahkan berdasarkan orang-orang. Jadi untuk tes, train, valid itu orangnya berbeda-beda. Ya, itu hanya berbeda-beda. Nah, setelah kita melakukan data split, maka kita melakukan train model. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dengan metode yang digunakan pada awalnya, yaitu dari train model langsung ke tes. Lebih baik mungkin di sini. Nah, jadi untuk train model yang langsung ke tes itu, batch size yang digunakan itu adalah 32. Tanpa adanya suatu manipulasi terhadap learning rate-nya gitu. Learning rate, dropout, dan lain-lain. Tanpa ada manipulasi terhadap banyak parameter. Dan di sini ketika sudah di save, saya akan langsung masuk ke tes. Ketika sudah dites, modelnya itu menghasilkan presisi seperti ini. Jadi ini adalah skor yang dibuat, mungkin saya akan run lagi.
Oke, setelah di-run, hasil dari confusion matrix yang dihasilkan oleh model gitu yang langsung di-train dengan base size 32 itu seperti ini. Di mana dia banyak mungkin tidak terlalu presisi, tidak terlalu akurat. Di sini ada statistiknya, akan tetapi secara keseluruhan dia melakukan hal yang baik gitu. Dan di sini bisa dilihat untuk ada beberapa misleading mungkin ya atau prediction, yaitu di Jawa itu ada 2 orang yang salah, lalu di Minang ada 1, dan di Sunda itu ada 5 orang yang salah di prediksi. Nah, jadi saya masih penasaran gitu apakah bisa dioptimalkan kembali model ini supaya nanti hasilnya itu lebih baik. Dan tentu untuk mentes ini kan kita menggunakan suatu dataset dari orang yang tidak ada di train model. Sehingga bagi saya fair gitu untuk tesnya ini kita bisa tesnya ini kredibel lah, bisa kita percaya. Oke, jadi selanjutnya di sini maka saya menambahkan salah satu bagian lagi yaitu untuk hyperparameter tuning. Nah, hyperparameter tuningnya ini menggunakan Optuna. Menggunakan Optuna. Di sini ada beberapa parameter yang istilahnya kita jadikan opsi. Antaranya adalah learning rate yang nantinya kita bisa range-kan gitu ya dalam bentuk seperti ini. Lalu dropout rate-nya berapa? Bisa kita range-kan antara 0,2 sampai 0,5. Dense unit optimizer name dan juga convolution filter. Jadi seperti ini. Nah, batch size-nya juga kita belikan opsi yaitu 16, 32 dan juga 64. Kita melakukan trial sebanyak 20 kali untuk Optuna ini. Dan dapat dikatakan bahwa skor terbaik pada saat trial itu akurasinya adalah 1. Di mana secara harusnya gitu, bahwa 1 ini merepresentasikan model yang sangat akurat. Akan tetapi ketika dites, dia menghasilkan convolution matrix yang seperti ini. Jadi ini adalah convolution matrix yang dihasilkan oleh model yang sudah di tuning. Ternyata masih banyak gitu misleadingnya. Bahkan di Jawa 12, walaupun di Sunda tidak ada dan di Minang hanya 1. Kita dapat melihat bahwa model yang ditun memiliki skor seperti ini. Jika kita bandingkan dengan model yang tanpa ditun sama sekali, maka skornya akan terlihat seperti ini. Nah, tentu di dalam presisi masing-masing kelasnya itu ada yang istilahnya lebih besar dan lebih kecil. Jawa pada model yang sudah ditun itu lebih besar, sementara pada model yang belum ditun itu lebih kecil. Nah, dari masing-masing skor yang didapatkan ini, maka kita harus menentukan kan model mana sih yang akan kita gunakan untuk nantinya kita implementasikan pada ethnic scan ini. Maka dari itu, saya menentukan bahwa model yang harusnya digunakan adalah yang kanan, yaitu yang tanpa hyperparameter tuning. Kenapa? Dikarenakan distribusi daripada skornya itu merata. Bisa dilihat bahwa recall-nya ini tidak ketimpangan sama sekali gitu. Jadi ya tidak terlalu jauh lah antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Dan juga untuk presisi pun tidak terlalu jauh dan lain-lain. Akan tetapi untuk yang eh, report klasifikasi model yang sudah dituning itu ternyata lebih ketimpangan. Deviasinya mungkin lebih tinggi. Bisa dilihat bahwa recall di Jawa itu hanya 0,67 dan juga F1 score yang mungkin cukup jauh gitu, cukup ketimpangan. Berikut juga dengan presisinya pada kelas Minang. Maka dari itu ya bagi saya sudah saja gitu. Jadi yang kita implementasikan itu adalah model yang tanpa ditune sama sekali. Nah, untuk tuningnya itu jadi kita melakukan 20 trial seperti tadi dengan beberapa parameter, dan di sini kita tidak menentukan banyak parameter, hanya mendefinisikan saja batch size. Untuk sisanya dalam eh,
parameter-parameter yang digunakan di sini itu tidak terlalu banyak yang digunakan untuk yang train model biasa. Sementara banyak yang dimanipulasi atau istilahnya ditentukan untuk model yang dituning. Dan tadi mungkin sudah opsinya apa saja gitu. Atau range untuk melakukan tuningnya itu di mana saja. Jadi mungkin sekian untuk bagian daripada pipeline preprocessing, si train dan test score. Jadi pada intinya adalah ketika telah melakukan preprocessing, yaitu hanya resize saja gitu ya, yang menjadikan model itu 224 kali 224 pixel, dengan catatan dikarenakan ya kita fokus terhadap eksplorasi dan juga ya, supaya nanti modelnya itu tidak terlalu besar. Lalu data split, lalu ada log augmentasi untuk duplikasi, augmentasi V2 itu berdasarkan requirement dari nodes GitHub. Data split 70% train model, 15% validation, 15% testing. Lalu melakukan train model dengan batch size 32 tanpa melakukan manipulasi terhadap parameter-parameter seperti learning rate, dropout, dan juga lainnya. Setelah itu juga menghasilkan skor yang lebih baik. Jadi ini adalah pipeline yang kita gunakan untuk proyek ini. Terima kasih. Mungkin ya sekian. Terima kasih. Tapi sebelum itu, ini sebenarnya ada yang diperbaharui nanti. Mungkin setelah saya membuat video ini akan ada hal yang baru. Tapi untuk di sini untuk datasetnya ada yang sudah di crop. Ini ada pre-process dan augmentasinya ada di, karena ini kan untuk training datanya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk raw datanya itu ya ini ada minimal 3 suku etnis yang sudah kami pilih, ada Jawa, Minang, dan Sunda gitu. Untuk datanya. Kemudian untuk Streamlit, karena rekan saya itu masih ada pembaharuan dari codingannya, saya tidak tahu apakah Streamlit-nya akan berubah atau tidak gitu. Tapi sepertinya tidak. Tapi kalau berubah saya akan buat video yang lain lagi. Untuk tampilan Streamlit-nya ya seperti ini, compare dengan drag atau untuk ambil dari muka wajah pertama, gambar pertama dan gambar kedua gitu. Untuk wajah pertama, wajah kedua, kemudian di compare harus ada output berupa bounding boxnya seperti ini. Kemudian untuk predict etniknya juga sama, ambil foto dari browse files, kemudian kita di predict etniknya apa gitu. Kemudian ini hasil akhirnya ada bounding boxnya juga. Ini untuk predict etniknya Minang 100% ya, begitu. Sebenarnya bisa untuk ambil dari kamera juga. Nah, sudah untuk deployment dari pengembangan aplikasi untuk deteksi wajah dan deteksi suku. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.